Anggota kelompoknya Ratih, Mawar, Risna, dan Linda. Kita akan membahas yang ke-1 latar belakang, yang kedua jalannya peperangan, yang ketiga tokoh penting dan dampak, yang keempat pengaruh dan manfaat bagi generasi sekarang. Jadi, Perang Aceh adalah perang yang terjadi antara Kerajaan Aceh Darussalam dengan pemerintah kolonial Belanda. Perang ini berlangsung dari tahun 1873 hingga 1904, menjadikannya salah satu perang paling panjang dan sengit dalam sejarah perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Latar belakang. Sebab umum. 1. Imperialisme Belanda yang ingin menguasai seluruh wilayah Indonesia termasuk Aceh. 2. Letak strategis Aceh yang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka, sangat penting bagi perdagangan dan militer Belanda. 3. Sikap Aceh yang merdeka dan tidak tunduk pada kekuasaan Belanda, berbeda dengan beberapa wilayah lain di Nusantara. Adapun sebab khusus, Perjanjian Sumatera 1871 antara Inggris dan Belanda yang memberi izin kepada Belanda untuk memperluas pengaruhnya ke Aceh, padahal Aceh adalah wilayah berdaulat. Yang kedua, ada kontak diplomatik Aceh dengan Turki dan Italia yang ditafsirkan Belanda sebagai ancaman. Dan yang terakhir, Belanda mengirim ultimatum kepada Aceh yang ditolak oleh pihak Aceh, sehingga memicu pecahnya perang. Jalannya peristiwa Timelin Perang Aceh. Tahun peristiwa utama 1873. Belanda menyatakan perang terhadap Aceh dan melakukan serangan pertama yang gagal karena perlawanan kuat dari rakyat Aceh. Jenderal Johan Harmen Kohler tewas dalam serangan ini. 1874. Belanda berhasil menduduki ibu kota Kesultanan Aceh. Tetapi perlawanan rakyat Aceh justru semakin meluas. 1875 sampai 1880, perang gerilya mulai dilancarkan oleh rakyat Aceh di bawah pimpinan para ulama dan panglima daerah. 1881 sampai 1896, perang terus berlangsung. Muncul tokoh-tokoh besar seperti Teuku Umar dan Cut Nyak Dien. Belanda kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Aceh. 1896, Belanda mulai menggunakan taktik divide et impera atau adu domba dan pendekatan kebudayaan serta agama untuk melemahkan rakyat Aceh. 1904, Belanda menyatakan perang berakhir setelah menaklukkan sebagian besar wilayah Aceh. Namun, perlawanan kecil masih terus terjadi hingga tahun-tahun berikutnya. Awal perang dan serangan Belanda 1873 dan 1874. Serangan pertama 1873, Belanda menyerang Kutaraja atau Banda Aceh untuk merebut istana dan Masjid Raya Baitur Rahman. Pasukan Aceh yang dipimpin Teku Imam Lewung Bata berhasil melawan, menewaskan Jenderal Kohler dan memaksa Belanda mundur. Serangan kedua 1873, Belanda kembali dengan pasukan lebih besar di bawah pimpinan Jenderal Van Swieten. Kali ini Belanda berhasil merebut Masjid Raya Baitur Rahman dan Istana Sultan, serta mengklaim Aceh sudah menjadi bagian dari kekuasaannya. Perlawanan gerilya 1875 sampai 1904. Perang Sabilillah, rakyat Aceh yang termotivasi oleh semangat agama Islam atau jihad terus melakukan perlawanan sengit melalui perang gerilya di pedalaman elit. Lalu, tokoh penting dan dampak perlawanan 1903. Yang ke-1, Teku Umar, seorang panglima perang yang sangat cerdas dalam strategi. Awalnya berpura-pura bekerja sama dengan Belanda untuk mendapatkan senjata dan logistik, lalu membelot kembali ke pihak Aceh, gugur dalam pertempuran pada tahun 1899. Yang kedua, Cut Nyak Dien, istri dari Teku Umar yang melanjutkan perjuangan suaminya setelah Teku Umar gugur, dikenal sebagai pejuang wanita tangguh yang mengorbankan semangat perlawanan. Akhirnya ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Sumedang, Jawa Barat hingga wafat di sana. Yang ketiga, Teku Cikditero, seorang ulama dan pemimpin rakyat yang menyatukan perlawanan berdasarkan semangat jihad melawan penjajahan, memimpin perang sejak awal dan menjadikan simbol perlawanan rakyat Aceh. Gugur diracun oleh mata-mata Belanda pada tahun 1891. Yang keempat, Sultan Mahmud Shah, Sultan Aceh, pada awal meletusnya perang, memimpin perlawanan diplomatik dan militer sebelum wafat dalam masa awal perang. Tokoh dari pihak Belanda. 1. Jenderal Johan Harmen Kohler, pemimpin pasukan Belanda dalam serangan pertama ke Aceh tahun 1873, gugur dalam pertempuran yang menunjukkan bahwa perlawanan Aceh sangat kuat sejak awal. 2. Snok Hurgronje, seorang orientalis atau ahli studi timur yang diutus Belanda untuk mempelajari budaya dan agama masyarakat Aceh. Dampak perang Aceh. Dampak dibagi menjadi dua, yaitu positif
menunjukkan bahwa kekuatan rakyat dan semangat jihad bisa melindungi kekuatan militer modern. Dan dampak negatifnya adalah yang pertama, ribuan rakyat Aceh menjadi korban jiwa, termasuk tokoh-tokoh penting. Yang kedua, kerusakan parah pada infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat Aceh. Yang ketiga, Aceh akhirnya dikuasai Belanda dan kelilingi kedaulatannya sebagai kerajaan merdeka. Pengaruh perang Aceh terhadap kehidupan saat ini. Yang pertama ada pengaruh fisik. Terdapat monumen dan makam pahlawan sebagai pengingat sejarah perjuangan. Misalnya, makam Cut Nyak Dien, benteng pertahanan. Nama-nama tokoh Aceh diabadikan menjadi nama jalan, gedung, dan institusi. Dan yang kedua ada pengaruh non-fisik. Di antaranya adalah nilai-nilai keberanian, patriotisme, dan semangat perjuangan masih tertanam dalam jiwa bangsa Indonesia. Inspirasi perjuangan bagi gerakan nasional di masa berikutnya hingga Indonesia merdeka. Pengaruh dan manfaat bagi generasi sekarang. Keteladanan patriotisme, rakyat Aceh mencontohkan pengorbanan tanpa pamrih demi kedaulatan tanah air. Nilai yang relevan untuk menjaga NKRI, persatuan ulama, ule balang, dan rakyat, menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas lapisan masyarakat dalam menghadapi ancaman bersama. Peran perempuan Cut Nyak Dien memberi inspirasi bahwa kepemimpinan dan keberanian bukan monopoli laki-laki. Ketahanan budaya dan agama, identitas Islam Aceh tetap menjadi sumber kekuatan moral, mengajarkan generasi kini pentingnya memelihara nilai spiritual sebagai landasan perjuangan. Jadi, kesimpulannya, perang Aceh adalah contoh perlawanan terpanjang dan paling gigih terhadap kolonialisme di Indonesia. Latar belakangnya mencakup pelanggaran kedaulatan, kepentingan ekonomi Selat Malaka, dan semangat jihad. Jalannya perang penuh taktik gerilya, kepemimpinan ulama dan bangsawan, serta inovasi militer. Dampaknya besar bagi Belanda dan menjadi sumber inspirasi nasionalisme Indonesia. Bagi generasi penerus, kisah Aceh menegaskan bahwa kemerdekaan tidak diberi, melainkan diperjuangkan dengan keberanian, persatuan, dan keteguhan iman nilai yang tetap relevan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa sampai hari ini.